teman-teman. Bapak izin mematikan mikrofon teman-teman lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Zoom meeting ini untuk mata kuliah Patologi Sosial semester 5, 5A dan 5B. Semoga teman-teman tetap betah, tetap semangat mengikuti perkuliahan pada masa pandemi COVID-19 gitu. Gimana kuota internet dari pemerintah udah masuk belum? Belum. Sudah, Pak. Belum, Pak. Telkomsel belum, Pak. Belum masuk. Belum masuk ya? Ada yang masuk, ada yang Apa belum dia nih, gimana nih? Nggak tahu, Pak. Belum, Pak. Nggak masuk, Pak. Aku nih belum, Pak. Makanya nomor jangan kebanyakan. Satu aja. Enggak, Pak. Satu nih lah, Pak. Jadi pemerintah pusing ngirimnya kemana ini. Nanti terkirim ke mantannya lagi. Salah pula. Oke ya, kita mulai saja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang individu sosiopatik atau reaksi sosial. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sosiopatik? Sosiopatik itu merupakan tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum. Nah, kata kuncinya di sini nih. Nah, menyimpang dari norma umum. Yang ada pada suatu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat yang lain bisa diterima masyarakat. Gitu. Ini sebenarnya udah kita singgung pada pertemuan sebelumnya gitu. Kemudian faktor yang menyebabkan sosiopatik itu ada faktor biologi, genetik, ada faktor lingkungan, fisik dan sosial. Nah, yang mana yang paling berpengaruh nanti? Nah, itulah yang akan kita kaji teman-teman di pelajaran kali ini. Oke, yang pertama bahasan kita yaitu tentang proses diferensiasi dan sosialisasi. Sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sudut pandang sosiologi. Jadi yang namanya ilmu di masyarakat itu memang tidak bisa kita merujuk pada satu sumber ilmu atau satu rumpun ilmu saja. Jadi nanti akan banyak sudut pandang yang melihat apakah perilaku yang menyimpang itu benar-benar dikatakan menyimpang dari sudut pandang tertentu atau hal yang biasa gitu pada era tertentu gitu. Jadi pertama kita akan coba melihat terjadinya perilaku menyimpang itu dilihat dari sudut pandang sosiologi. Mungkin teman-teman udah tahu sendiri ya, sosiologi itu apa gitu. Tidak perlu Bapak cerita panjang lebar tentang sosiologi. Yang pertama perilaku menyimpang karena sosialisasi, di proses sosialisasi. Yang mana disebabkan adanya gangguan pada proses penghayatan dan pengalaman nilai dalam perilaku seseorang. Seseorang hanya menghayati berbagai nilai dan norma dari beberapa orang yang memiliki kesamaan pada dirinya. Akibatnya, ia banyak menghayati nilai dan norma yang tidak berlaku secara umum, maka cenderung berperilaku menyimpang semakin besar. Gitu. Nah, jadi karena sosialisasi itu perilaku menyimpang disebabkan karena individu atau orang itu terlalu menghayati orang lain gitu, terlalu menghayati orang lain, yang mana dia menganggap nyaman dengan orang tersebut karena memiliki kesamaan dengan dirinya gitu. Nah, akibat sosialisasi yang terlalu sering sehingga mengakibatkan orang itu melakukan perilaku menyimpang gitu. Nah, ini contohnya seorang siswa bergaul dengan pecandu narkoba gitu. Nah, awalnya mungkin dia tidak tahu sama sekali apa itu narkoba, tapi karena dia bergaul kemudian
berinteraksi dengan para pecandu, maka perlahan-lahan dia akan tahu gitu jenis-jenis narkoba, kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, lama-kelamaan bisa saja dia mencoba gitu, mencoba kemudian jadi ketagihan. Akhirnya karena udah ketagihan sudah hilang juga akalnya sehingga jadi pengen terus gitu. Akhirnya ya karena mungkin keterbatasan bisa mengakibatkan perilaku-perilaku yang menyimpang gitu. Selain dari menggunakan narkoba, bisa jadi nanti merembet ke tindak kejahatan, tindak kriminal gitu. Nah, itu perilaku yang menyimpang karena sosialisasi gitu. Jadi teman-teman, yang saat ini teman-teman misalnya datang dari Bengkulu Selatan, tiba-tiba ke kota, kemudian salah bergaul, salah pilih pergaulan misalnya, atau bersosialisasi dengan orang yang tidak tepat, misalnya yang memiliki perilaku yang menyimpang, awalnya hanya tahu mungkin, kemudian seterusnya karena sering bersosialisasi, sering berinteraksi, kemudian ya termakan bujuk rayu, ya akhirnya bisa ikut juga gitu, bisa terjerumus gitu. Makanya dalam bersosialisasi itu kita harus bisa mengontrol juga gitu. Siapa sih orang-orang yang memang kita ajak berinteraksi setiap harinya gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang jual parfum, maka kita akan kecipratan wanginya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, begitupun ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik dengan pecandu narkoba, walaupun kita nggak pakai narkoba, bisa jadi suatu saat kita tersangkut loh gitu. Kita dianggap bagian dari mereka gitu. Makanya hati-hati juga gitu ya. Itu yang pertama teman-teman, perilaku menyimpang karena sosialisasi. Kemudian perilaku menyimpang karena anomi ya, jangan salah sebut ya, anomi. Apa itu anomi? Adalah suatu situasi tanpa norma dan tanpa arah sehingga tidak tercipta keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dengan kenyataan sosial yang ada. Anomi menggambarkan sebuah masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, tetapi di antara norma dan nilai tersebut saling bertentangan. Jadi ada norma yang bertentangan. Akibatnya timbul keadaan di mana tidak ada seperangkat nilai atau norma yang dapat dipatuhi secara konsisten dan diterima secara luas. Artinya gini, penyimpangan karena anomi ini karena individu atau masyarakat itu mengalami suatu pemikiran yang tidak selaras antara apa yang diciptakan dengan kenyataan sosialnya gitu, sehingga dia menyimpulkan sendiri gitu, menyimpulkan sendiri nilai-nilai yang dalam pikirannya itu tidak konsisten nilai-nilai tersebut gitu. Contohnya perilaku menyimpang seperti korupsi. Nah, korupsi ini kan merupakan perilaku menyimpang ya. Tapi karena memang sudah banyak kasus-kasus korupsi, sudah ada pula hukum yang menanganinya, dan orang juga sudah banyak tertangkap gitu. Sehingga korupsi itu dianggap ya seperti sudah membudaya saja gitu. Jadi orang yang korupsi itu sudah dianggap ya udah biasa-biasa saja gitu. Akhirnya orang ini jadi ya yang awalnya tidak ingin korupsi, tapi karena ngelihat situasinya kok orang ini bisa cepat kaya padahal seperti ini gitu. Akhirnya terbawa-bawa juga gitu, pengen juga gitu. Padahal di pikiran dia udah tahu bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang menyimpang gitu. Tetapi karena kenyataan di lapangannya tidak seperti itu, masih banyak aja orang yang tertangkap korupsi, kemudian banyak juga praktik-praktik korupsi yang dia lihat secara langsung misalnya gitu. Sehingga muncul keinginan kenapa tidak gitu. Kenapa tidak saya lakukan juga gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu disebut dengan anomi gitu. Kira-kira paham ya maksud dari anomi. Nah, kemudian ada perilaku menyimpang karena hubungan diferensiasi. Itu proses belajar yang terjadi akibat interaksi sosial antar seseorang dengan orang lain.
Nah, derajat interaksinya itu bergantung pada frekuensi, prioritas, dan intensitas gitu. Semakin tinggi derajat ketiga faktor itu, maka semakin tinggi pula kemungkinan mereka dapat menerapkan tingkah laku yang sama yang dianggap menyimpang gitu. Contohnya, seseorang yang ingin berprofesi sebagai perampok karena terdesak kebutuhan hidup dan ingin cepat kaya, dengan cara yang singkat kemudian ia berusaha mempelajari cara-cara merampok dari temannya terlebih dahulu yang menjadi perampok. Setelah tahu caranya, maka ia akan mengikuti temannya tersebut. Jadi perilaku menyimpang karena hubungan diferensiasi. Jadi bagaimana intensitas atau frekuensi interaksi sosial antara individu dengan individu lain yang memang yang memang sudah melakukan perbuatan menyimpang terlebih dahulu gitu. Jadi kita yang awalnya tidak pengen merampok, tapi karena ada teman yang merampok dan kita intensitas ketemuan kita sering dengan dia gitu. Kemudian karena keadaan ekonomi juga gitu, kok dia bisa cepat kaya ya dengan cara yang singkat gitu. Kemudian dia kok aman-aman aja misalnya, merampok kok nggak ketangkep-tangkep, itu gimana caranya ya gitu. Apakah dia ada ilmu tertentu atau ada yang dipelajari tertentu gitu. Semakin mendalami, semakin ketemu, semakin bergaul lebih dalam, kemudian sesekali mungkin kita ikut dari jarak jauh, mungkin memantau bagaimana cara dia, akhirnya kita pengen juga gitu. Kita melakukan juga gitu. Baik itu kita melakukan secara sendiri atau kita ngikut teman tadi yang sudah merampok duluan gitu. Nah, ini perilaku yang menyimpang karena hubungan diferensiasi, teman-teman gitu. Itu terjadi karena adanya interaksi seberapa besar frekuensi, prioritas, dan intensitas interaksinya gitu. Oke, ini yang perilaku menyimpang karena diferensiasi. Kemudian ada perilaku menyimpang karena pemberian julukan atau labeling gitu. Nah, misalnya seperti ini. Kita kan di lingkungan masyarakat, teman-teman. Apakah suara Bapak masih didengar ini? Masih. Ya. Oke, jadi yang labeling ini seperti ini, teman-teman. Kan kita dalam bergaul itu Kadang-kadang kayak robot suaranya, Pak. Oh, kayak robot ya? Jelas, Ya. Pak. Nanti rekamannya bisa disaksikan nanti karena ini direkam, nanti akan Bapak upload juga rekamannya, teman-teman. Jadi bisa diulang-ulang lagi kalau misalnya tidak dapat menyimak secara utuh pada kesempatan kali ini. Nah, yang poin ke D yaitu penyimpangan karena pemberian julukan atau labeling. Nah, kita kan dalam bergaul itu kan sering nih melabel-labelin orang gitu. Ada yang ngomongin dari sisi fisik, ada yang ngomongin dari sisi kejelekan, ada yang ngomong dari sisi kebiasaan gitu. Nah, labeling ini yaitu karena misalnya dia sudah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai atau menyimpang, sehingga kita melabelinya dengan orang tersebut dengan orang sesuai dengan tindakannya gitu. Misalnya dia sesekali kedapatan mencontek misalnya. Akhirnya kita melabeli dia, oh itu si tukang nyontek tuh, si tukang nyontek gitu. Nah, karena keseringan kita melabeli orang nyontek, akhirnya dia menjadi melakukan itu secara terus-menerus gitu. Ya udah, saya udah dilabelin orang nyontek, ya udah saya nyontek aja terus, ngapain lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ngapain saya nggak nyontek, toh orang juga tetap melabeli saya tukang nyontek, walaupun saya nggak nyontek gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi akibat pelabelan, orang jadi keterusan gitu. Karena memang dia menganggap yang terjadi di masyarakat itu udah terlanjur melabeli dia seperti itu gitu. Jadi walaupun dia tidak mencontek, tetap orang melabel dia tukang contek gitu. Ya udah sekalian aja saya nyontek terus gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi hati-hati juga teman-teman ketika kita dalam bergaul itu memberikan label-label atau julukan-julukan tertentu terhadap teman kita ya, terutama julukan-julukan yang mengarah ke perbuatan yang tidak baik. Itu hati-hati juga gitu. Misalnya kita melabel, oh itu tuh tukang gaple misalnya. Tukang judi bola tuh gitu.
Akhirnya nanti lama-lama jadi keterusan gitu. Dia nggak pengen judi bola lagi, tapi karena orang udah terlanjur, ya udahlah, saya lanjut aja terus gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga ada perilaku yang menyimpang itu karena terlanjur dilabelin seperti itu, terlanjur diberi julukan seperti itu gitu. Ya kalau dilabelin misalnya, labelin orang ganteng mah enak ya, ganteng terus gitu. Dilabelin orang cantik enak mungkin gitu. Tapi ketika dilabelin yang tidak bagus gitu, akhirnya ya lama-lama bisa jadi keterusan gitu. Melakukan perbuatan itu secara terus-menerus gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang untuk poin keempat atau poin D, perilaku menyimpang karena pemberian julukan atau labeling gitu. Kemudian yang poin kedua, kalau tadi yang pertama kita membahas sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sudut pandang sosiologi, sekarang sebab terjadinya perilaku menyimpang dari sudut pandang biologi. Kalau tadi sosiologi, sekarang dari aspek biologi. Nah, jadi pada abad ke-19, teman-teman, para ilmuwan, rata-rata mayoritas ilmuwan pada awal abad ke-19 itu berpandangan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis seperti tipe-tipe tubuh. Jadi Kaisar Lombroso itu sempat memberikan pendapat bahwa orang-orang jahat itu memiliki ciri-ciri fisik tertentu gitu. Misalnya jari kaki ada kelainan pada mata, kemudian tulang pipinya panjang, jari kaki tangannya besar, serta sumsum gigi tidak normal gitu. Nah, itu yang pada abad ke-19 itu Kaisar Lombroso itu memberikan pendapat itu seperti itu. Dan rata-rata mayoritas ilmuwan pada abad itu juga melabeli orang-orang jahat atau orang-orang yang berperilaku menyimpang itu memiliki ciri-ciri fisik tertentu gitu. Nah, maka efek ini sebenarnya tetap dapat kita saksikan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman sering nonton film ya, nonton film, pasti di film itu diceritakan orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang itu pasti ya wajahnya sangar-sangar gitu. Misalnya bodyguard atau siapalah tukang pukul gitu, pasti sangar-sangar gitu. Mukanya lebar, misalnya tinggi besar, tangan kakinya besar gitu. Nah, itu salah satu efek dari persepsi yang menyebutkan bahwa orang jahat itu ditentukan oleh terlihat juga dari faktor-faktor biologis gitu. Sel-sel tubuhnya gitu. Nah, belakangan banyak ilmuwan juga yang mengkritik temuan atau pendapat dari Kaisar Lombroso dan teman-teman gitu yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu dapat dilihat dari faktor-faktor biologis gitu. Nah, ini mulai saat ini sih mulai sudah tidak relevan lagi gitu. Pelabelan seperti pemberian cap seperti itu gitu, bahwa orang yang jahat itu pasti mukanya panjang misalnya. Itu udah nggak relevan lagi, teman-teman, pada saat ini gitu. Sekarang kan orang-orang yang berperilaku menyimpang juga ya macam-macam ya. Banyak yang ganteng-ganteng juga malahan gitu. Banyak yang cantik gitu. Bahkan orang-orang yang terpandang malahan gitu. Orang-orang yang memiliki kekuasaan misalnya. Artinya ya ini sudah tidak relevan lagi. Orang-orang yang bercirikan dengan faktor biologis gitu. Ya karena sudah tidak seperti itu lagi zamannya. Udah udah berubah, udah bergeser gitu. Nah, itu yang sebab terjadinya penyimpangan dari sudut pandang biologis gitu ya. Itu dulu gitu. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Yang dilihat dari faktor biologi atau sel-sel tubuh, tipe sel-sel tubuh. Selanjutnya itu perilaku menyimpang yang dilihat dari sudut pandang psikologi. Nah, ini teman-teman kan mungkin udah dapat mata kuliah psikologi cukup banyak ya. Mulai dari pengantar,
psikologi, mulai dari psikologi sosial, psikologi pendidikan, kemudian apa lagi tuh? Cukup kalau nggak salah ada 4 mata kuliah yang berbau psikologi di prodi PNF gitu. Mungkin teman-teman juga udah sedikit familiar lah dengan teori-teori yang ada di psikologi gitu. Nah, salah satu ilmuwan, Sigmund Freud, yang psikologi analisis, itu menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu terjadi akibat ide. Jadi ini dulu deh. Ide itu yaitu bagian diri yang bersifat tidak sadar atau naluriah dan impulsif, itu ide. Kemudian ego itu bagian diri yang bersifat sadar dan rasional. Super ego itu bagian diri yang menyerap nilai-nilai kultur, berfungsi sebagai suara hati gitu. Nah, jadi yang ide itu lebih tidak terkontrol atau muncul secara bersamaan dengan super ego yang tidak efektif gitu. Sementara dalam waktu yang bersamaan, ego yang harusnya mendominasi tidak berhasil memberikan perimbangan. Jadi ada pertentangan antara, ada ketidakseimbangan antara ide, ego, dan super ego gitu, sehingga memunculkan perilaku yang menyimpang gitu, teman-teman. Singkatnya seperti ini. Jadi ketika apa yang kita inginkan, kemudian apa yang ada yang dalam lubuk hati kita yang paling dalam itu nggak nyambung, nggak sinkron gitu, sehingga ketika kita memiliki keinginan yang besar, ketika kita memiliki nafsu yang sangat besar gitu, tapi tidak dibarengi dengan kontrol dari dalam diri, maka itu bisa terjadi gitu perilaku menyimpang gitu. Karena tekanan lingkungan, karena tekanan keluarga, karena keadaan dalam diri gitu. Karena memang ya efek-efek lainnya gitu, sehingga memang sulit terkontrol gitu. Nah, teman-teman misalnya ketika marah, kan ada titik-titik di mana marah itu apa ya, sangat marah sekali gitu. Mungkin teman-teman ada yang sabar gitu, ada juga yang gampang marah gitu. Artinya kan ada apa ya, ada titik dalam mengontrol atau ada ide, kemudian ego dan super egonya yang berlebihan gitu. Yang berlebihan sehingga masing-masing itu tidak dapat terkontrol dengan baik gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kita berbicara masalah sabar, sabar itu yang nggak ada batasnya sebenarnya gitu. Tapi ya ada juga yang menyatakan bahwa sabar itu ada batasnya gitu. Sebenarnya yang dikatakan sabar itu sendiri ya tidak ada batasnya sih sabar gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ketika dilihat dari aspek psikologi gitu. Jadi ada dalam sisi jiwa kita yang memang tidak bisa dikontrol satu sama lain gitu. Yang awalnya kita nggak mau nampar misalnya, tiba-tiba kelepasan gitu. Artinya kan itu nggak terkontrol tuh. Nah, begitu juga misalnya kita pengen melakukan tindakan yang menyimpang gitu. Nah, itu sudah tidak terkontrol seperti itu gitu. Contohnya kan tadi Bapak contohkan, misalnya kita yang awalnya nggak pengen nampar nih, tapi karena dianya ngomongnya kasar, misalnya sebenarnya nggak pengen nih, tapi kitanya kelepasan udah nggak terkontrol lagi, akhirnya nampar misalnya. Nah itu kalau di perilaku menyimpang, ya itu sudah tidak bisa terkontrol lagi gitu. Akhirnya yang melakukan perbuatan menyimpang gitu. Kira-kira seperti itu ketika perilaku menyimpang dilihat dari sudut pandang psikologi. Kemudian yang keempat, perilaku menyimpang itu dilihat dari sudut pandang kriminologi. Ini kriminal ya, ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan kriminal lah gitu, yang berkaitan dengan perbuatan yang tercela atau yang masuk kategori kriminal gitu. Nah, dalam teori ini, dalam teori yang membahas dari sudut pandang kriminologi, ada dua macam konflik yang terdapat dalam teori ini. Yang pertama itu konflik budaya. Konflik budaya itu terjadi dalam suatu masyarakat, terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang masing-masing cenderung tertutup sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai. Artinya gini, dalam lingkungan budaya itu ada yang memang tidak mendukung atau cenderung tertutup terhadap nilai-nilai yang memang sebenarnya tidak benar atau menyimpang yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi ketika kita lihat dari sisi budaya,
itu ternyata perilaku ini itu tidak mendukung gitu, tidak mendukung terjadinya kesepakatan nilai gitu. Artinya budaya itu memang apa ya, tidak cocok dengan nilai-nilai yang sebenarnya diterapkan dalam skala yang lebih besar gitu, yang terjadi di masyarakat gitu. Akhirnya menimbulkan konflik. Kemudian adanya konflik kelas sosial. Terjadi akibat suatu kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingan. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi kelas atas terhadap kelas bawah. Mereka menentang hak istimewa kelas atas, dianggap mempunyai perilaku menyimpang atau dicap penjahat. Nah, ini konflik kelas sosial. Jadi ketika misalnya sudah terjadi gap yang sangat jauh di masyarakat antara orang kelas atas dan kelas bawah, sehingga sering memunculkan tindak yang perilaku menyimpang lah gitu. Jadi karena konflik perbedaan kelas sosial di masyarakat itu terlalu jomblang antara orang kaya dan orang yang miskin, sehingga sering mengakibatkan perilaku menyimpang. Contohnya seperti ini teman-teman. Kenapa sih di daerah timur sana itu sering sekali terjadi yang namanya kekerasan ya, misalnya pembakaran, kemudian pembakaran gedung, pembakaran rumah, fasilitas-fasilitas pemerintah gitu. Kemudian adanya penyegelan, adanya demonstrasi dan sebagainya gitu. Ya karena memang apa ya, gap antara kelas sosial di sana itu terlalu tinggi gitu. Sangat terlihat sekali gitu. Daerah yang sebenarnya kaya akan sumber daya alam, tetapi kok masyarakatnya susah gitu. Masyarakatnya banyak yang miskin, banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya gitu. Sehingga ya apa ya? Karena gap itu terlalu besar sehingga memunculkan orang untuk berperilaku yang tidak sesuai pada hakikatnya atau perilaku menyimpang gitu. Dikarenakan karena gap tadi gitu. Nah, kalau yang di poin 1 itu karena konflik budaya, karena memang misalnya ada benturan budaya, budaya ini tidak cocok dengan budaya ini, tapi mereka disatukan dalam satu tempat, sehingga memunculkan apa ya, konflik juga gitu, konflik-konflik budaya gitu. Nah, kalau ini karena kelas sosial gitu, kelas sosial yang terjadi di masyarakat antara kelas atas dan kelas bawah gitu. Nah, kadang-kadang kelas atas ini terlalu mendominasi teman-teman gitu. Misalnya mengambil tanah seenaknya gitu. Di orang-orang yang tidak memiliki tanah yang harusnya numpang gitu, tiba-tiba digusur misalnya. Kemudian ada hutan-hutan yang terlalu dieksploitasi secara berlebihan yang tidak memberikan dampak positif terhadap lingkungan, malah mencemari lingkungan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu dapat menyebabkan terjadinya konflik antar kelas sosial yang ada di masyarakat gitu. Sehingga menurut masyarakat kelas bawah, perilaku orang-orang yang kelas atas itu orang-orang yang dicap penjahat gitu. Ya karena mengambil hak-hak mereka, karena mengabaikan apa ya? Mengabaikan alam, misalnya mengabaikan merusak alam gitu. Sehingga menurut mereka ini ada yang tidak benar gitu. Akhirnya ya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip menyimpang juga gitu, membakar gedung misalnya. Kemudian ya kegiatan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan menyimpang gitu. Yaitu tadi dilihat dari sudut pandang kriminologi gitu ya. Perilaku menyimpang itu muncul karena adanya konflik budaya dan konflik kelas sosial. Nah, ini yang kelima teman-teman, perilaku dan subkebudayaan yang menyimpang. Jadi ada perilaku dan subkebudayaan yang menyimpang. Yang mana mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa saat ini itu cukup banyak terjadi pergeseran budaya lah gitu. Pergeseran budaya yang mana dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan nyata terjadi gitu. Contohnya kegiatan pergaulan yang terjadi di masyarakat saat ini itu banyak yang tidak terlepas dari kegiatan meniru ya, imitasi.
meniru idolanya. Akan tetapi meniru dalam hal ini adalah meniru hal-hal yang negatif gitu. Contohnya misalnya meniru budaya kebarat-baratan gitu, yang sebenarnya tidak cocok juga dengan budaya Indonesia gitu. Misalnya berpakaian secara berlebihan gitu, terlalu vulgar gitu dalam berpakaian misalnya, atau berpakaiannya aneh-aneh gitu. Kemudian gaya bicara mungkin yang saat ini sudah terlalu vulgar juga gitu. Orang dengan bebasnya saja mau berkata apa saja gitu. Padahal yang seperti itu tidak cocok juga dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga sikap yang merendahkan bahasa daerah gitu. Jadi karena kita menganggap diri kita seperti orang kota, orang dari luar negeri misalnya, sehingga kita mengucilkan bahasa daerah tertentu gitu. Apaan sih kampungan misalnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian meniru budaya-budaya pesta atau party yang berlebihan. Nah, itu kan sebenarnya nggak ada di Indonesia yang seperti itu gitu. Diskotik yang berlebihan gitu, sampai DJ yang kayak gitu. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya budaya yang dibawa dari luar ke Indonesia gitu. Tadi westernalisasi gitu, budaya barat yang sebenarnya tidak cocok juga gitu diadopsi di Indonesia gitu. Tapi karena karena kegiatan peniruan tadi dilaksanakan dan banyak orang yang melakukannya, sehingga ya dalam sebagian kelompok itu dianggap hal yang biasa saja gitu. Padahal itu tidak sesuai dengan perilaku atau budaya yang ada di Indonesia gitu. Misalnya kita berpakaian yang minim sekali di media sosial, kan sekarang sering gitu berpakaian minim di media sosial gitu. Padahal kan ya menurut orang Indonesia, orang ketimuran gitu, itu merupakan hal yang tidak terpuji gitu. Tapi karena tadi meniru-niru, akhirnya ya tetap saja gitu dilakukan gitu. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang modern gitu. Nah, inilah perilaku dan kebudayaan yang memang menyimpang teman-teman yang terjadi di masyarakat gitu. Artinya sebenarnya boleh kita menjadi orang yang modern, tapi modern dalam hal pemikiran dan tingkah laku teman-teman gitu. Apa sih yang bagus dari budaya orang Barat misalnya? Misalnya budaya yang bagus di sana itu budaya etos kerja yang tinggi gitu. Nah, itu yang seharusnya yang kita contoh gitu. Etos kerja tinggi misalnya. Kemudian tekun dalam bekerja misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harusnya dicontoh, bukan hal yang negatifnya yang dicontoh gitu. Kemudian juga kita walaupun kita modern tetap tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu, baik cara berpakaian, bertingkah laku, kesopanan dengan orang tua dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Sebelum kita lanjut ke poin B, ada nggak yang ditanyakan dulu nih? Ada, Pak. Ada ya. Bentar. Ada, Pak. Oke. Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ada, Pak. Ada yang ada yang nggak ada. Oke, siapa tadi yang mau nanya? Dipersilakan. Pak mau tanya. Erina, Pak. Baik. Enggak ada, Pak. Pak mau tanya, kan mengenai proses diferensiasi dan sosialisasi di buku Kartini Kartono itu kan Pak, katanya Pak terjadinya proses sosialisasi pada diri anak dalam pengoperan pola tingkah laku yang ditolak secara sosial. Nah, maksudnya Pak, bentuk dari proses sosialisasinya itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Di halaman berapa? Halaman 34 Pak. Buku Kartini Kartono? Iya, jilid 1. 834? Halaman 34, Pak. Oh, 34. 34. Oke, yang mana? Yang paragraf yang terakhir, Pak. Yang terjadinya proses sosialisasi pada diri anak dalam pengoperan pola tingkah laku yang ditolak secara sosial. Itu. Nah, proses sosialisasinya itu, Pak, bentuk prosesnya itu seperti apa, Pak? Terjadinya proses sosialisasi pada diri anak dalam
pengoperan pola tingkah laku yang tidak ditolak secara sosial, yang menyimpang atau sosiopatik. Ya, bentuk proses sosialisasi itu seperti apa, Pak? Terjadinya proses sosialisasi anak dalam pengoperan pola tingkah laku yang ditolak secara sosial gitu, yang menyimpang sosiopatik gitu. Yang berlangsung secara progresif tidak sadar berlangsung sendiri dan berkesinambungan maka semua berlangan. Itu di internal marks itu. Oke. Jadi gini, kenapa Pak tanyakan? Karena memang kita harus membaca secara utuh ya dari kalimat itu supaya tidak salah persepsi. Jadi yang dimaksud di sini terjadinya proses sosialisasi pada diri anak dalam pengoperan pola tingkah laku yang ditolak secara sosial atau yang menyimpang sosiopatik. Di kalimat selanjutnya, proses tersebut berlangsung secara progresif, tidak sadar berangsur-angsur, tahap demi tahap, dan berkesinambungan gitu. Nah itu sebenarnya itu kalimat yang memang lanjutan gitu. Maka semua bentuk pelanggaran terhadap norma sosial itu lalu dirasionalisasikan secara progresif, dibenarkan. Oke, jadi maksudnya gini, dari kalimat itu yang Bapak tangkap, bahwa sosialisasi yang terjadi pada anak itu terjadi secara tidak utuh, dan memang secara tidak sadar itu membentuk karakter anak gitu. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman misalnya nanti ketika sudah punya anak atau sekarang sedang ada adik kecil gitu. Misalnya teman-teman terlalu sering menggunakan smartphone nih ya. Terlalu sering menggunakan smartphone, di depan anak sering menggunakan smartphone, kemudian sering juga mengajak anak kecil nih untuk mengakses smartphone gitu, diajak nonton YouTube misalnya, kemudian diajak macam-macam lah ya, di smartphone itu banyak, ada gamenya, diajari game gitu. Nah itu teman-teman secara tidak langsung teman-teman itu mengajari anak untuk terlalu dekat pada kecanggihan teknologi yang seharusnya pada masa itu anak-anak itu belum waktunya untuk dapat itu gitu, sehingga mereka akan jadi dalam tanda kutip kecanduan gitu. Dalam tanda kutip kecanduan. Nah, itu interaksi itu berlangsung secara tidak langsung gitu. Akibatnya apa? Akibatnya anak akan jadi kecanduan dalam smartphone. Kan sering nih, mulai marak sekarang. Anak kecanduan game, anak kecanduan ya pokoknya yang smartphone lah, game di smartphone gitu. Nah, sebenarnya itu ada kesalahan interaksi juga, kesalahan sosialisasi. Kenapa pada usia itu kita terlalu mudah memberikan fasilitas atau kecanggihan teknologi yang sebenarnya belum layak anak itu mendapatkannya pada usia itu gitu. Nah, sehingga ke depannya teman-teman secara tidak sadar, secara berangsur-angsur terjadi perbuatan itu sebenarnya tidak cocok dilakukan di lingkungan masyarakat gitu. Kok anak ini pada jam sekian itu bukannya belajar malah main game gitu. Karena terlalu dilarang misalnya bisa berakibat pada yang lain-lainnya teman-teman. Misalnya karena dia pengen membeli smartphone yang baru untuk main game, dia jadi melakukan perbuatan yang menyimpang gitu. Kemudian karena pengen beli kuota misalnya, melakukan perbuatan yang tidak benar gitu untuk game. Nah, contoh-contoh yang seperti ini, sosialisasi seperti ini itu berlangsung mengoper tingkah laku kita tadi yang oke lah, kita kan orang dewasa ya, mungkin kita mengakses smartphone itu ya karena kebutuhan gitu. Tapi secara tidak sadar kita mengajari anak itu terlalu dekat, terlalu terlalu intensitasnya terlalu tinggi untuk mengajari anak bermain gawai smartphone gitu. Akhirnya karena anak ini masih kecil, persepsi dia bermain game ini ya hal yang biasa gitu. Secara terus-menerus gitu. Apalagi kalau orang tuanya melakukan pembiaran teman-teman gitu. Akhirnya apa? Ya sering terjadi perilaku menyimpang gitu. Makannya nggak nafsu makan, kemudian belajarnya ketinggalan,
sekolah nggak minat gitu, kemudian berinteraksi dengan teman-teman lingkungan masyarakatnya nggak mau, dia hanya pengen main game aja gitu. Nah inilah secara tidak sadar membentuk pola tingkah laku yang ditolak di lingkungan masyarakat gitu. Akhirnya apa? Dia tidak bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat gitu. Nah ini proses pengoporan tingkah laku ini yang dari kita tadi yang secara tidak sadar berangsur-angsur itu sehingga membentuk tingkah karakter anak gitu, membentuk pola tingkah laku anak gitu. Nah, apakah ini bisa diperbaiki? Ya bisa saja gitu. Bahkan dulu pada medio tahun berapa ya sempat ada berita bahwa rumah sakit jiwa anak itu banyak menangani anak-anak yang kecanduan game online gitu, kecanduan gawai gitu. Itu ada gitu. Rumah sakit jiwa khusus anak yang menangani itu banyak pasien anak yang dari game tadi gitu. Nah, itu kembali lagi nanti kaitannya dengan psikologi gitu. Sehingga membuat orang jadi tidak sesuai dengan tingkah laku yang ditolak dalam lingkungan sosialnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu contohnya, contoh realita yang ada saat ini gitu, teman-teman. Mungkin itu jawaban dari Bapak untuk pertanyaan siapa tadi? Erina ya? Iya, Pak. Oke, gitu. Barangkali teman-teman yang lain ada yang menanggapi, ya silakan saja gitu. Terkait pertanyaan Erina, apakah masih ada yang pengen ditanggapi, ya silakan gitu. Itu contohnya gitu ya. Contoh dari kalimat itu yang Bapak tangkap dari bukunya Kartini Kartono. Jadi teman-teman sebenarnya buku Kartini Kartono ini memang kita tidak bisa memisahkan yang Bapak tangkap ya dari yang Bapak baca. Kita tidak bisa memisahkan antara satu kalimat dan paragraf yang satu dengan yang lainnya karena memang dia saling keterkaitan gitu. Keterkaitannya tinggi. Sebenarnya ini tuh buku-buku lama yang naik cetak terus gitu. Jadi mungkin nanti ada teman-teman ketika membaca, ya syukur-syukur teman-teman udah memiliki semua ya. Gitu. Jadi nyambung gitu. Jadi Bapak tinggal menjelaskan saja. Jadi ketika teman-teman membaca, mungkin ada memang kalimat-kalimat yang sulit untuk dideskripsikan gitu. Namun padahal maksud dari kalimat tersebut tuh ya seperti itu gitu. Kita kaitkan dengan keadaan saat ini, maka itu akan lebih mudah untuk dipahami lah gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, Pak. Mungkin Makasih, ada Pak. teman-teman lain yang menanggapi. Enggak, Pak. Pengen Ya, ditanya, Pak. Pertanyaannya kita pending ya, kalau ada nanya lagi, kita habisin dulu gitu. Maksudnya nanti di akhir baru kita buka lagi gitu. Pokoknya kelamaan nanti materi yang disampaikan udah keburu tidak terselesaikan gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Sedikit lagi. Yang poin B itu deviasi primer dan sekunder. Kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah sedikit menyinggung tentang deviasi. Deviasi itu bisa penyimpangan tingkah laku yang bersifat tunggal dan bisa yang bersifat jamak gitu. Kalau tunggal itu artinya kegiatan penyimpangan tingkah lakunya itu dilakukan hanya satu saja gitu, satu tindakan kriminal saja gitu. Misalnya hanya mencuri tanpa mengkonsumsi alkohol. Nah, sedangkan yang jamak itu lebih dari satu. Bisa jadi dia sebagai contohnya sebagai tunasusila juga berbuat kriminal juga gitu. Nah, itu deviasi, teman-teman. Kemudian apa sih yang disebut dengan deviasi primer dan deviasi sekunder? Jadi yang deviasi primer, individu yang menyimpang itu menyadari peran patologis yang dilakukannya. Dia memandang peran tersebut sebagai hal yang wajar dan cocok dengan pola-pola sosiopsikologis masyarakatnya, sehingga penyimpangan atau deviasinya disebut primer gitu.
peran tersebut dianggap wajar oleh pribadi yang bersangkutan, namun dianggap menyimpang oleh sebagian besar anggota masyarakat lainnya. Jadi deviasi primer itu perbuatan sebenarnya orang ini sadar gitu, apa yang dia lakukan itu sadar gitu. Namun dia menganggap apa yang dilakukan itu wajar-wajar saja gitu. Padahal di lingkungan masyarakat, terutama di sebagian besar lingkungan masyarakat itu dianggap menyimpang gitu. Akhirnya ada kesalahan persepsi, kesalahan adaptasi lah, kira-kira seperti itu. Jadi menurut dia itu hal yang biasa, tapi padahal itu menurut masyarakat secara umum itu hal yang menyimpang gitu, teman-teman. Bagi sebagian orang mungkin minum minuman alkohol itu yang berlebihan ya, minuman alkohol yang berlebihan itu hal yang biasa gitu. Dalam kelompok tertentu itu biasa gitu. Tapi ketika dia minum beralkohol itu di tempat yang umum gitu, di daerah tertentu gitu. Nah, maka itu menjadi hal yang menyimpang gitu. Padahal ketika dia gabung sama teman-temannya antara kelompoknya ya biasa aja gitu. Tapi ketika dia sudah menerapkan itu atau melakukan itu di lingkungan masyarakat, yang memang di sebagian besar masyarakat itu menganggap itu hal yang menyimpang gitu. Karena apa? Karena bisa berdampak pada perilaku menyimpang lainnya gitu. Awalnya minum beralkohol, kemudian berikutnya mungkin bisa merampok, bisa mencuri, bisa begal, dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang poin primer. Kemudian ada yang sekunder. Nah, yang sekunder ini, deviasi sekunder itu menganggap tingkah laku yang deviasi itu sebagai alat bela diri gitu, atau alat menyerang atau alat menyesuaikan diri dalam keadaan yang sulit gitu. Maka penyimpangan yang dimaksud itu disebut dengan deviasi sekunder. Artinya tingkah laku menyimpang ini sudah menjadi profesionalisasi dari deviasi. Jadi maksudnya seperti ini. Dia melakukan perbuatan menyimpang itu sebenarnya secara apa ya? Karena terpaksa gitu, karena ingin membela diri atau sebagai alat penyerangan gitu. Karena ya situasi dalam keadaan sulit gitu. Kesulitan sebagai konsekuensi atau produk dari reaksi sosial terhadap tingkah laku yang sosiopat. Jadi misalnya dia dalam keadaan yang benar-benar sulit gitu. Ada yang mengancam keselamatan jiwanya kira-kira. Akhirnya dia mau tidak mau harus menghabisi orang itu gitu. Melakukan tindak kekerasan terhadap orang itu gitu. Nah, tindakannya itu kan salah kan gitu. Tindakannya itu kan menyimpang gitu. Misalnya ketika dia sedang bermotor misalnya, kemudian dicegat sama orang yang tidak dikenal gitu. Pengen mengambil motornya dan pengen melukai dia gitu. Tetapi karena dia dalam keadaan sulit nih, harus membela diri, maka dia akan menyerang gitu, menyerang bahkan sampai orang tersebut misalnya meninggal gitu. Nah, perbuatannya itu kan sebenarnya masuk kategori menyimpang gitu, perbuatan pembunuhan gitu. Tetapi itu merupakan perbuatan membela diri sebenarnya gitu. Nah, perbuatannya itu masuk kategori deviasi sekunder gitu. Tingkah laku yang menyimpang karena pembelaan diri gitu, sebagai alat menyerang gitu. Karena posisinya dalam keadaan sulit. Nah, kira-kira seperti itu yang untuk deviasi sekunder. Kemudian yang poin kedua, itu ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu dikenakan pada orang-orang yang dianggap memiliki stigma sosiopat yang dikenakan oleh masyarakat pada umum. Jadi, sanksi sosial itu yaitu pemberian label terhadap orang atau kelompok tertentu yang diberikan oleh masyarakat gitu. Karena dia sudah melakukan perbuatan yang menyimpang misalnya, sehingga dilabeli oleh masyarakat, diberikan sanksi sosial gitu. Nah, apa dampaknya? Yaitu ya dibatasinya partisipasi sosial dari masyarakat atau orang tadi yang kena sanksi sosial itu gitu, dari lingkungan masyarakat gitu. Artinya dikucilkan lah gitu, dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya gitu. Sehingga dihalangi keikutsertaannya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, kemudian tidak dapat memanfaatkan peran ekonomi dan sosialnya gitu.
Contohnya ditolak kreditnya, diusir atau dikucilkan masyarakat gitu. Nah, misalnya teman-teman ada orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang misalnya. Misalnya apa perbuatan yang menyimpang? Misalnya dia pesta narkoba misalnya. Orang-orang yang sudah narkoba, nah biasanya itu akan mendapat sanksi sosial gitu. Apa sanksi sosialnya? Misalnya ya mungkin dia diusir gitu atau dikucilkan di masyarakat, tidak pernah diajak dalam kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Kemudian misalnya kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin udah pergeseran gitu. Kalau dulu koruptor itu sangat mendapat sanksi sosial gitu. Dicap sebagai koruptor itu ya hal yang tidak enak gitu. Bahkan orang rela untuk pindah rumah gitu. Pindah rumah gitu. Ya karena menghindari sanksi sosial ini gitu. Sanksi sosial itu sangat tidak enak sebenarnya gitu. Dulu pernah ada kasus apa itu? Yang kasus sodomi ya, yang mana pengen disuntik mati atau di ya macam-macam lah gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan bentuk sanksi sosial gitu. Ketika nama kita sudah di-post ke publik, di-upload ke publik atau dipublikasi bahwa ini loh orang yang melakukan itu kejahatan ini. Nah, itu kita akan mendapat sanksi sosial secara langsung maupun tidak langsung gitu. Ketika orang ngelihat kita, wah ini yang melakukan yang masuk TV kemarin ya, kasus ini ya, gitu. Oh ini yang kemarin tuh yang ketangkep itu tuh mencuri ayam tuh yang di RBTV misalnya. Jadi kan itu bentuk sanksi sosial loh teman-teman gitu. Artinya kita bisa mendapat kucilan, dikucilkan di masyarakat, kemudian mendapat hinaan dan sebagainya. Ya itulah sanksi sosial yang memang terjadi di masyarakat gitu. Yang melabelinya, yang memberikan sanksi itu ya masyarakat secara langsung, walaupun tidak ada aturan yang memberikan sanksi itu gitu. Tapi ya namanya sanksi sosial itu ya berlangsung secara natural aja gitu di lingkungan masyarakat. Contohnya narapidana sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, itu ya bentuk sanksi sosial gitu. Mobilitas pada individu, reaksi sosial. Nah, reaksi sosial itu ya sifat yang memaksa. Reaksi sosial antara lain kekaguman, pujian, hormat, marah, benci. Jadi reaksi sosial itu adalah ekspresi yang ditimbulkan atau tindakan yang ditimbulkan dari suatu kejadian gitu yang ada di masyarakat gitu. Nah, itulah yang menimbulkan reaksi sosial. Nah, reaksi itu dapat berupa kagum, pujian, hormat, marah atau benci gitu. Saya benci banget loh dengan itu tuh. Orangnya suka mabuk-mabukan gitu. Nah, itulah reaksi sosial gitu. Jadi ketika dia melihat orang tersebut, ya udahlah kita menghindar dari orang itu gitu. Nah, itu bentuk reaksi sosial teman-teman gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita sama-sama diskusi. Tanya, Pak. Heni Oktalia, oke silakan. Nah, ini Pak, saya ingin tanya, kan tadi mengenai perilaku penyimpang dari berbagai tinjauan, Pak. Nah, ini saya ingin bertanya, kalau misalnya perilaku menyimpang yang terjadi akibat masa lalu yang buruk itu tuh termasuk dalam itu ya, Pak? Gimana? Gini, Pak. Nah, ini saya ingin bertanya yang mengenai sudut pandang tadi. Kan kalau misalnya perilaku menyimpang yang terjadi akibat masa lalu yang buruk. Misalnya kayak gini, Pak. Kan ketika anak kecil itu misalnya sering lihat ayahnya yang berperilaku kasar kepada ibunya. Nah, jadi ketika dewasa menjadikan anak itu sering itu, Pak, melakukan kekerasan, memukul orang, ngemalak, dan lainnya. Ini masuk dalam pandangan apa sosialisasi, psikologi, atau kriminalisasi? Terima kasih, Pak. Oke, jadi perilaku menyimpang yang diakibatkan karena perlakuan yang terjadi pada masa lalu ya, atau perlakuan buruk yang terjadi pada masa lalu,
itu masuk ke kategori perilaku yang menyimpang yang dari sudut pandang mana? Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Oke. Teman-teman lain kira-kira masuk ke yang mana tuh? Yang seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira lebih dekat ke yang mana? Atau masuk kategori yang mana gitu? Psikologikah? Atau sosialisasikah? Atau yang mana nih? Sosialisasi sih Pak, kayaknya Pak. Sosialisasi. Kenapa sosialisasi? Karena kan Kayak tadi Bapak contohkan tadi, apa dah? akibat lingkungannya bisa Pak. Lingkungan ya. Lingkungan artinya sosial ya. Iya Pak, dari lingkungan sosial anak tersebut Pak. Lingkungan sosial tersebut. Oke, artinya sosial, sosiologi. Sama kayak itu, Ada Pak. yang dari psikologi, teman-teman? Pengoperan tingkah laku. Saya lebih ke psikologi, Pak. Ya, kenapa? Karena kenapa? Tadi kan sudah dicontohkan sama Henny. Kalau dia tadi kan apa pertanyaan tadi? Itu. Karena melihat orang tuanya tadi, Pak. Ya. Mungkin berpengaruh terhadap psikologinya, makanya dia besarnya itu. Oke. Kayaknya itu masuk kedua-duanya lah Pak. Nah, Dari Psikologinya ya. masuk, Pak. Kalau psikologi itu kan Pak tentang kejiwaannya cek tuh kan Pak. Terus kalau sosialisasi itu dari lingkungannya kan, kan dari pola tingkah laku Banyak tersebut, Pak. pasnya Kalau menurut saya. pasnya. Kan yang oke. Iya berhubungan yang Oh, sosialisasi. santuy. Satu muka yang banyak nih. Mantap lah jawabannya tuh. Oke. Sebenarnya teman-teman, kalau dilihat dari sudut pandang, ya namanya sudut pandang ya, bagaimana orang melihat kejadian itu gitu. Ya kalau teman-teman mengemukakan bahwa sudut pandang sosiologi itu lebih dominan atau psikologi itu lebih dominan, ya sah-sah saja sebenarnya pendapat teman-teman gitu ya. Tapi kan kita merujuk pada teori ya, teori yang dibahas gitu. Sebenarnya ya bisa dua-duanya sih. Bisa karena dia melihat, artinya dia terganggu psikologinya. Gitu. Artinya dia memiliki persepsi bahwa perlakuan seperti itu sah-sah saja dilakukan gitu. Ya karena dia waktu kecil mempertontonkan perilaku tersebut gitu. Tindakan tersebut itu sering dipertontonkan gitu dengan biasa saja gitu. Akhirnya ketika dia sudah bertambah umur, ya dia melakukan itu juga gitu, melakukan kekerasan juga gitu. Bisa jadi dari psikologinya, bisa dari interaksinya. Karena interaksi yang tidak baik, interaksi sosial di lingkungan keluarga yang tidak baik, yang tidak harmonis, maka dia menjadi orang yang apa ya, yang berada dalam persimpangan gitu. Ini sebenarnya bisa perlakuan menyimpang, tapi kok dilakukan terus sama orang tua saya gitu. Akhirnya dia menirukan gitu. Nah jadi jawabannya, ketika ditanya dekat ke yang mana, sebenarnya bisa dua-duanya sih gitu. Karena ya kita melihat dari sudut pandang psikologi bisa, dari sudut pandang sosiologi bisa gitu. Jadi itu saudari Henny bisa dari dua-duanya. Mau dilihat dari sudut pandang psikologi, ya mungkin anaknya pada saat itu mengalami tekanan psikologi yang hebat gitu, yang terjadi pada kejiwaannya, bahwa dia merasa ketakutan, dia merasa cemas pada saat itu ya karena melihat orang tuanya seperti itu gitu, sehingga dia menganggap bahwa perbuatan itu tuh bisa saja dilakukan gitu, atau biasa dilakukan gitu ketika sudah dewasa gitu. Akhirnya ketika dia udah dewasa ya melakukan itu juga gitu. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, tidak ada counter atau lingkungan masyarakat, lingkungan sekitarnya yang mendukung perbuatan itu sebenarnya tidak bagus dilaksanakan gitu. Akhirnya lingkungan sosial juga tidak mendukung itu gitu, sehingga ya dia tetap melakukan itu gitu. Jadi ada memang ketika orang yang dalam tanda kutip di lingkungan keluarganya
mendapat perlakuan yang buruk, tapi karena dukungan lingkungan masyarakatnya, dukungan teman-temannya, dukungan tetangganya, dukungan pokoknya lingkungan sekitarnya, dia tidak terpengaruh gitu. Itu ada juga teman-teman gitu. Keluarganya misalnya berantakan, tapi ketika dia udah dewasa nanti dia jadi pribadi yang matang gitu. Dia jadi taat beribadah misalnya, dia orangnya sopan gitu. Padahal dia berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip berantakan juga gitu. Artinya itu lingkungan sosial yang dapat merubah atau mengcounter pengalaman-pengalaman di masa lalunya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari sudut pandang mana yang dominan ya bisa dua-duanya sih, bisa dua-duanya berpengaruh gitu. Mungkin itu jawaban dari Bapak untuk pertanyaan Saudari Heni Oktalia. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Pas ya. Pas, mantap Sudah, ya. Pak. Mantap Pak, ya, kami Pak dari pagi Pak, dari jam 8 Pak. Lama jam Bu, 8. Pak, nengok laptop Pak dari tadi pagi. Pak, dari pagi. Dari pagi, oke, dari pagi. Jemput lagi, Pak. Jemput lagi. Oh gitu ya. Mantap lah tuh. HP kok ngecas terus, Pak, Pak. lagi pinggang. Curhat, sudah. Pinggang kamu. Kalau jam 4 nyambung lagi. Nyambung lagi ya. Mas jam 4 masih lama. Kenapa? Oke, teman-teman. Dari pagi dapat Demo. Oke, bentar. Oke, teman-teman. Jadi supaya kita tidak tidak teacher center, maksudnya Bapak terus yang memberikan materi, nanti Bapak pengen lihat juga teman-teman bagaimana sih teman-teman menyampaikan suatu materi. Maka teman-teman nanti diminta mempresentasikan materi ya. Nanti akan kita bagi kelompoknya. Teman-teman cukup buat PowerPoint-nya saja, nggak usah buat makalah. Jadi ketika presentasi, tampilin PowerPoint. Apa yang dibahas, teman-teman? Bentar, Bapak share screen dulu ya.